Strategi memotivasi belajar siswa. 1. Membangkitkan minat belajar siswa. 2. Menyesuaikan tingkat dan minat belajar siswa dengan kemampuannya. 3. Pembelajaran yang menuntut siswa aktif dan interaktif. Menggambar atau membuat tiga, ya misalkan dari rumah ke sekolah, atau sebaliknya dari sekolah ke rumah. Itu minimal anak-anak. Nah tapi sekarang ibu ingin ya membuat ini dah ibu buatkan contoh, ada cara kerjanya di sini nanti ya. Ada cara kerja dan ada materinya sedikit tentang bagaimana sekarang ini kan kita mau memperbesar peta, anak-anak. Memperbesar peta, ya. Nah ini ada ibu buatkan, ada materinya sedikit dan sudah ada contohnya di sini. Nah nanti langkah pertama kita ingin membuat atau memperbesar peta ini, anak-anak di situ ada beberapa langkah. Tapi langkahnya ibu ambil satu aja, caranya ibu ambil satu aja. Cara yang pertama ini dengan sistem grid namanya ya, dengan menggunakan sistem grid. Kedua bisa kalian menggunakan pantograf, ya. Kemudian ada juga menggunakan fotokopi. Bisa layar Menanamkan dalam pikiran siswa bahwa mereka mampu berbuat atau mempelajari sesuatu dengan baik. Kita terus maju, mengukir masa depan dengan pena dan buku. Tak kenal lelah, kita terus berjuang, menyerap setiap kata dalam setiap pelajaran. Meski rintangan datang, kita tetap tegar, karena kita tahu ilmu adalah kekuatan. Pintanya belajar, memahami ilmu, membuka jendela dunia di setiap halaman. Dengan semangat yang membara, kita terus maju, mengukir masa depan. Dengan peta, kita terus maju, mengukir masa depan. Dengan pena dan buku. Tak kenal lelah, kita terus berjuang, menyerap setiap kata dalam setiap pelajaran. Meski rintangan datang, kita tetap tegar, karena kita tahu ilmu adalah kekuatan. Pintanya belajar, memahami ilmu, membuka jendela dunia di setiap halaman. Dengan semangat yang membara, kita terus maju, mengukir masa depan. Dengan wujud dari pemerataan suatu fasilitas dalam suatu daerah tersebut. Yang kedua itu ada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu sendiri adalah sesuatu yang membangun pertumbuhan dalam suatu daerah tersebut. Yang ketiga ada berkelanjutan. Berkelanjutan itu adalah membangun infrastruktur yang sifatnya itu berkelanjutan untuk warga di daerah tersebut. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pembangunan. Yang pertama ada ground setup, yang daerah yang dibangun itu pasti akan berpengaruh untuk daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada pengembangan kerjasama dengan daerah lain,
ketiga ada sifat Pola, di situ ada pola pengembangan wilayah yang bersifat yang bersifat general. ya, artinya Jadi Wah, menuju masa depan di bangku sekolah, di dunia buku. ya terakhir bangsa ya dalam pengembangan wilayah di situ intinya harus ada pasarnya ya, karena salah satu itu unsur yang utama dari pasar itu bisa memenuhi kebutuhan wilayah tersebut. Oke. Maka bagus. Mimpi